Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sebelum kami lanjutkan perbincangan, kami hadirkan ini adalah beberapa aturan yang dikhususkan bagi ASN dalam konteks Pilpres atau Pemilu 2024. Jadi ASN ini dilarang melakukan beberapa hal, termasuk yang diatur adalah bergabung atau follow akun ya, yang terafiliasi dengan parpol atau capres-cawapres. Bahkan like aja nggak boleh tuh, Bay. Ya. Apalagi komen gitu. Kalau ini yang di media sosial ya. Ya, kalau di media sosial betul itu. Kalau di lapangannya itu menggunakan simbol-simbol yang berhubungan dengan capres tertentu. Ya, itu kan sudah ada 10 pose tadi ya. Oke, hadir di tengah-tengah kampanye juga nggak boleh. Nggak boleh. Pakai atribut dan juga lain-lain ya. Jadi jelas aturannya sebenarnya. Kita ke Pak Farhan lagi. Pak Farhan, kalau misalnya tadi aturannya sudah ada dan kemudian kalau Bang Rey tadi menyebutkan karena lemahnya penegakan aturan gitu. Nah, dalam konteks kapasitas tupoksinya KSN, apakah soal pelanggaran atau dugaan pelanggaran ini sudah ditindaklanjuti atau setidaknya sampai saat ini sudah ada berapa yang ditangani? Oke, baik Bayu. Jadi saya rasa yang disampaikan oleh Bang Rey ya tidak betul juga begitu, tidak benar juga. Karena kami di KSN dalam kurun waktu 2020 sampai dengan 2022 itu menyelesaikan 2034 laporan dugaan pelanggaran netralitas, dengan sekitar 78,5% itu kami terbitkan rekomendasinya untuk kemudian mereka-mereka ini dijatuhi sanksi. Dan khusus di 2023 sampai dengan Oktober 2023 kemarin ada 183 ASN yang dilaporkan ya, dan 91% diantaranya sudah diproses oleh KSN. Jadi kami terus melakukan pengawasan serta penanganan terhadap pelanggaran netralitas tersebut. Dan kasus yang terjadi akhir-akhir ini yang ramai, yang viral di media sosial, Pak Didi Sorong, kemudian di Boyolali, itu tentunya menjadi concern kita juga di KSN. Begitu, Maria. Oke, tadi 91% yang sudah ditindaklanjuti oleh KSN. Nah, hasil dari 91% kan KSN sifatnya rekomendasi ya, betul ya Pak Farhan ya? Betul. Ya, Oke. Jadi tindak lanjut dari rekomendasi itu akan diberikan pada siapa? Dan apakah KSN juga memantau hasil dari tindak lanjut rekomendasi itu? Ya. Oke, baik. Jadi memang KSN hanya bisa memberikan rekomendasi. Yang dapat menjatuhkan sanksi sebagai tindak lanjut dari rekomendasi kami itu adalah pejabat pembina kepegawaian yang ada di daerah. Data kami menunjukkan ada sekitar 43,8% yang kemudian mendapatkan rekomendasi, dan 65% diantaranya sudah ditindaklanjuti oleh PPK. Kami monitor, kami minta mereka laporkan kepada kami hasil rekomendasi kami di follow up atau tidak begitu. Itu berapa Pak Farhan, berapa presentasinya hasil rekomendasi yang ditindaklanjuti tadi? 65,8%. Ini khusus untuk tahun 2023 ya. Oke. Artinya masih belum begitu efektif sebenarnya implementasinya di lapangan secara tegas sanksi yang diberikan. Ya, saya rasa kalau bicara total, bicara global, kalau efektivitas ya relatif ya. Tapi kemudian karena kami juga diminta untuk memantau terus follow up yang dilakukan oleh PPK, kami ingatkan ketika memang mereka tidak tindak lanjut begitu. Tapi memang mungkin ada juga beberapa yang nakal-nakal nih PPK ini yang kemudian cuek saja begitu. Nah, dari 60 persenan gitu ya, kalau KSN memantau juga nggak sisanya mungkin sekitar 30%, itu kenapa tidak melanjutkan rekomendasi yang disampaikan oleh tim KSN? Iya, mungkin dengan berbagai macam alasan ya, karena mungkin ada juga kepentingan ya di situ, ada mungkin lebih ke abai begitu ya, kemudian mereka tidak follow up. Dan ini juga memang salah satu pelemahan yang ada di dalam undang-undang yang mengatur mengenai ASN, bahwa kami ini di KSN mentoknya atau memang maksimal bisa kita berikan itu hanya rekomendasi. Bisa dibayangkan kalau misalnya kami diberikan senjata untuk kemudian juga mengeksekusi terjadinya pelanggaran-pelanggaran itu, kan lebih efektif begitu ya. Tapi memang politik hukumnya belum sampai ke sana. Itu kira-kira Maria. Satu lagi Pak Farhan, kalau misalnya orang yang berhak memberikan tindakan gitu, apakah ada aturannya atau undang-undangnya yang memaksa atau mewajibkan ketika sebuah institusi ya
setelah mendapatkan rekomendasi dari KSN itu harus Melaksanakan. memberikan sanksi gitu atau memberikan teguran gitu. Ada nggak aturan wajibnya itu? Kalau kami pasca rekomendasi yang diterbitkan oleh KSN, kemudian instansi itu tidak follow up, karena pimpinan instansi ini kan pejabat pimpinan kepegawaian ya. Kalau dalam konteks administrasi pemerintahan, ya atasan-atasan mereka PPK ini adalah presiden begitu. Memang selama ini simpul permasalahannya di PPK, di pejabat pimpinan kepegawaian. Ketika memang mereka tidak tindak lanjut rekomendasi kita, ya KSN mungkin mentok di pemberian peringatan, mengingatkan kembali, mengingatkan untuk kemudian ayo dong ditindaklanjuti begitu. Tapi kemudian kalau untuk memberikan peringatan, memberikan teguran misalnya dalam konteks administrasi pemerintahan kan atasan pejabat pemerintahan yang bisa melakukan itu gitu. Dalam hal ini ya tentunya atasan-atasan mereka, para pejabat pimpinan kepegawaian. Iya, saya kira begitu. Oke, baik. Bang Rey, kalau Anda melihat sebenarnya ada celah ya dari berbagai aturan dan juga saat ini KSN sudah melaksanakan tugasnya bahkan, tapi implementasi di lapangan ternyata belum cukup efektif. Anda bisa melihat apa sebenarnya harus diperbaiki dari berbagai celah ini? Ini agak rumit memang gitu, karena kan satu instansi dengan instansi yang lain nggak selalu terkait. Gitu. Misalnya kan tadi pejabat pembina kepegawaian PPK-nya. Kan PPK-nya itu kan umumnya adalah kepala daerah yang nggak ada hubungannya dengan KSN itu. Kepala daerah ini di bawah Menteri Dalam Negeri, bukan Menpan RB gitu. Jadi itu satu. Di fenomena pilkada ini lebih menarik lagi tuh kalau kita pelajari. Jadi misalnya kita kan pilkada 2020 kemarin tuh kan. 2019 kasusnya masih pertama nih awal 2019 itu masih mungkin puluhan. Meningkat ke bulan dia makin banyak kasus ketidaknetralan ASN gitu. Jadi sekalipun disanksi oleh KSAN itu tidak menurunkan netralitas ketidaknetralan ASN, justru melonjak. Ketika kita coba cari-cari kenapa sih begitu ASN-nya berani gitu, seperti nantang gitu ya. Sederhana, karena kalau mereka misalnya nyalonin dukung calon kepala daerah tertentu dan menang, toh dia akan kembali nanti ke jabatan semula, bahkan akan naik karirnya gitu loh kira-kira tuh. Sehingga oke deh non-job 3 bulan, 4 bulan, atau mungkin dipindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau di daerah-daerah yang kebetulan ada pulaunya, pindah pulau dia tuh. Dari pulau sini ke pulau sana, jadi bekerja 3 bulan, 4 bulan is oke lah. Ya, toh nanti akan begitu si kepala daerah menang, dia punya potensi untuk naik karir kok gitu. Nah ini agak rumit lagi. Itu kayak tim ses terselubung dong ya Bang ya jadinya ya? Iya, dengan sendirinya, karena kan pengaruh ASN ini kuat sekali ke masyarakat kan. Apalagi kalau misalnya ngurusin di administrasi kan, Anda berhubungan dengan KTP, berhubungan dengan surat nikah, surat kematian. Artinya Menteri Dalam Negeri yang harus tegas juga sudah mengawasi berbagai kepala daerah ini. Nah kan seperti yang saya sebut tadi, kasus Sorong sampai sekarang belum ada tuh tindak lanjut. Mestinya kan Menteri Dalam Negeri panggil lah itu atau selidikilah. Ini hanya menimpa di PJ Sorong atau ini sebetulnya masif nih di semua PJ-PJ di seluruh Indonesia kan, bahwa mereka dibuat fakta integritas. Nah, yang buat fakta integritas ini siapa? Kan nggak mungkin kalau di situ disebutkan melibatkan Kabin, kan mereka tingkat koordinasi antara Departemen Dalam Negeri dan Kabin. Kok bisa terjadi yang seperti ini gitu? Nah, ini sampai sekarang Menteri Dalam Negerinya saya lihat nggak bergerak apa-apa terhadap kasus ini. Sementara Bawaslu nggak akan ke sana. Karena ini kan PJ ya gitu loh, KSN apalagi nggak mungkin dia nggak ada hubungan antara KSN dengan PJ ini dan sebagainya. Bang, tapi kan wilayahnya abu-abu ya. Abu-abu itu dalam artian gini, ketika dalam sebuah kontestasi mau itu pilkada, pilpres, pileg dan pilkada dan pilpres lah begitu. Fenomena soal dukungan itu apakah dipengaruhi juga oleh instruksi? Instruksinya begini, kemungkinan kepala daerah itu memang secara lugas saja memerintahkan bawahannya untuk menyampaikan informasi mendukung dirinya gitu. Nah fenomena itu ada instruksi, ada karena kemauan sendiri. Jadi ASN ini punya preferensi politik sendiri-sendiri. Dan dia tahu, dia udah pelajari kan, kalau kita katakanlah kita pakai jari gini gitu ya. Ya paling kan kita ditegur kata dia. Kan kalau dulu itu kan sering kita temukan ASN-nya datang ke lapangan kok. ASN-nya bahkan ikut keliling macam-macam dan sebagainya gitu. Nah, di 2024 ini menurut saya lebih sulit lagi karena institusi yang namanya KSAN ini kan sudah dibubarkan oleh revisi undang-undang yang terbaru. Padahal dengan KSAN ini sebetulnya independensi dan netralitas ASN itu jauh lebih terjaga.
Saya nggak bisa membayangkan kalau mereka nggak ada. Ini kan mereka udah satu pintu nih semua. Jadi rekrutmen, pengawasan, pembinaan gitu ya, dan reward kepada apa namanya ini ASN ini satu pintu di bawah Menpan RB. Itu sekarang ini yang kejadian tuh. Nah oleh karena itu ya kalau sekarang kita memperbincangkan soal netralitas ASN relevan karena yang ngawasin tinggal 2 sekarang. KSN-nya nggak ikut lagi gitu loh kira-kira tuh. Dalam hal ini Bawaslu maupun Menpan RB. Menpan RB, oke. Oke, baik, terima kasih Bang Rey, Pak Farhan juga terima kasih Terima kasih, sudah Bang Rey. hadir bersama kami di Farhan, Apa terima Kabar kasih banyak. Indonesia Pagi dalam diskusi pagi hari ini. Ya, Selamat baik. beraktivitas kembali, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.